Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan. Berjumpa lagi bersama dengan saya Nadia Natalia dalam renungan malam di hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 ini. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam satu tema, yaitu menyadari resiko pengikut Yesus, dari Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Namun sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari berdoa. Bapa Surgawi, firman Tuhan akan kami dengarkan, bahkan kami renungkan. Hikmat-Mu kami butuhkan untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini. Tolonglah kami ya Tuhan, demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan. Kita dikatakan berbahagia jika kita senantiasa mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, bahkan memberitakan dan melakukannya dalam kehidupan beriman kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Menyadari resiko pengikut Yesus merupakan tema yang akan membimbing kita dalam perenungan firman Tuhan di malam hari ini. Di mana dari bacaan Alkitab kita yang tadi telah kita baca, di sana mau mengatakan kepada kita sekalian bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar para pengikutnya bukan hanya sekedar menjadi pengikut saja yang mengikuti kemanapun Tuhan pergi, tetapi mereka harus memiliki kesadaran bahwa ternyata di dalam mengikut Yesus ada konsekuensi dan juga tanggung jawab yang harus dijalani, seperti penyerahan diri seutuhnya yang diminta oleh Tuhan Yesus, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari keluarga, tidak hanya berfokus pada diri sendiri, bahkan rela melaksanakan tanggung jawab, yakni memikul salib, mengikut Yesus dan setia terhadap komitmen. Dan seluruh kehidupan dan penghidupan hanya bergantung sepenuhnya pada kasih Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentunya menjadi tantangan yang begitu luar biasa bagi para pengikut pada saat itu, bahkan bagi kita di masa sekarang ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menyadari bukan sekedar menjadi pengikut,
tetapi pengikut yang menyadari panggilan dan pengutusannya, tetap setia dalam segala kondisi dan keadaan yang dihadapi. Dan di situasi yang paling sulit sekalipun, Tuhan senantiasa menyatakan rahmat dan kebaikannya. Saat ini kita dibaharui kembali dalam menjalani panggilan dan pengutusan. Biarlah kita tetap setia memikul salib Kristus, bukan karena kita hebat dan kuat, tetapi karena Kristus sudah memenangkan segala sesuatunya bagi kita. Dan dalam bacaan firman Tuhan tadi, dikatakan bahwa Yesus mengajak dan mengajar para pengikutnya untuk berpikir logis dan penuh totalitas, yaitu mengutamakan Yesus di atas segala-galanya, yakni melebihi orang tua, pasangan hidup, dan keluarga, bahkan nyawa kita sendiri. Yang berikutnya adalah memikul salib serta memperhitungkan segala sesuatu dengan matang dan rinci, seperti membangun menara, seperti raja yang mau berperang. Tuhan Yesus tidak menghendaki setiap pengikutnya hanya asal ikut saja, hanya menjadi pengikut yang hanya ikut-ikutan, tetapi hendaknya menyadari setiap resiko yang akan dihadapi, sehingga menghasilkan pengikut yang cerdas dan setia, bahkan tahan terhadap tantangan. Karena kita menyadari bahwa dalam tantangan itu adalah sebuah proses agar kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan dan menyadari betapa luar biasanya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita untuk menolong dan juga menjaga kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, setiap kita tentu mengalami perjuangan dan tantangan masing-masing di dalam mengikut Tuhan Yesus. Jatuh bangun dalam kehidupan itu tentu ada. Kita tidak selamanya merasakan senang terus, tidak selamanya juga kita merasakan duka terus. Pasti suka dan duka, jatuh bangun kehidupan akan selalu datang bergantian dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita fokuskan dan arahkan kehidupan kita dan juga hanya bergantung pada kasih Tuhan saja yang senantiasa melingkupi kehidupan kita. Mari totalitas yang sudah kita jalani sampai saat ini tetap kita pertahankan. Kalau perlu, mari kita tingkatkan sehingga iman pengharapan kita di dalam Tuhan semakin lebih besar lagi dari sebelumnya. Sebab tantangan, godaan, cobaan selalu ada. Sepanjang kehidupan yang Tuhan beri, kita akan selalu merasakan yang namanya suka duka, sedih, senang, dan juga selalu merasakan yang namanya berbagai macam kekhawatiran, ketakutan, dan tantangan hidup lainnya. Tetapi tetap percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menopang kita dan juga selalu memberikan anugerahnya bagi kehidupan kita sekalian. Tuhan berkati kita sekalian melalui perenungannya di malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar, bahkan kami renungkan bersama. Kami memohon kiranya Tuhan menguatkan kami untuk dapat menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia sampai pada akhirnya. Walaupun ada banyak tantangan, resiko yang harus kami hadapi, tetapi kami percaya itulah tugas dan tanggung jawab kami selaku pengikut Kristus yang mau senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Kalau tadi kami boleh melakukan aktivitas kami dalam pekerjaan, pendidikan, berbagai hal yang kami lakukan di rumah kami, berbagai usaha-usaha yang kami kerjakan demi menunjang masa depan kami, terima kasih Tuhan boleh menuntun kami hingga pada saat ini, di malam hari ini, kami boleh kembali akan beristirahat. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu ini bagi kami. Dan pada saat ini kami mau beristirahat. Tolong Tuhan supaya kami dapat beristirahat dengan tenang, kami dapat tertidur dengan nyenyak, dan besok pagi kembali lagi kami dapat melakukan berbagai aktivitas kami. Tentunya hanya dengan perkenaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam telah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Senantiasa lingkupi kehidupan kami Tuhan. Dan kami pun senantiasa bersyukur memiliki Tuhan
seperti Engkau yang tak pernah melupakan janjinya dan tak pernah melepaskan genggaman tangan-Mu bagi kehidupan kami masing-masing. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita di malam hari ini. Selamat beraktivitas, tetap berpengharapan penuh pada Tuhan, tetap jaga kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.